Jelang tahun 2021, evaluasi penanganan COVID-19 dilakukan untuk menciptakan proyeksi dan perencanaan penanganan COVID-19 di tahun 2021 dengan lebih baik dan maksimal. Di Indonesia, kasus sembuh COVID-19 mencapai 81%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan angka kesembuhan di tingkat dunia, yakni 70,3%. Sementara itu, angka kasus kematian di Indonesia berada di 3%. Sedangkan angka kematian dunia berada di 2,2%, yang berarti angka kematian karena kasus COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia. Di berbagai provinsi memang kasusnya masih tinggi, namun kita juga melihat bahwa penanganan secara nasional sudah jauh lebih baik dan akses terhadap medikasi sudah baik. Kemudian tentu kita juga memonitor terkait perkembangan di berbagai daerah. Airlangga juga mengatakan langkah-langkah kebijakan yang berkaitan dengan dampak COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sudah berjalan dengan benar, sekaligus mampu memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat. Jika dibandingkan dengan negara-negara G20, kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia saat ini berada di urutan kedua setelah Tiongkok. Kita masih perlu kerja keras, tetapi apa yang dilakukan Indonesia kelihatannya kebijakan-kebijakan itu sudah berada pada jalur yang benar. Nah, yang ke depan tentu vaksinasi itu menjadi PR bagi kita. Jadi pelaksanaan vaksinasi dilakukan di tahun 2021. Jadi yang utama tentu untuk pemulihan pandemi COVID dan ekonomi ini game changer-nya adalah vaksinasi. Dan vaksinasi ini menjadi prioritas bagi pemerintah, dan sekarang kita sedang mempersiapkan detailnya sambil menunggu izin yang diberikan oleh Badan POM, yaitu Emergency Use Authorization. Sementara itu, Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Sebab sebelumnya pada awal November, angka kasus aktif COVID-19 sempat berada di posisi 11,8% dengan selisih perbandingan kasus global adalah 15%. Namun memasuki minggu ketiga bulan Desember, kasus aktif naik ke posisi 15%, di mana selisih dengan kasus global menurun hingga 11%. Hal ini terjadi karena terus menurunnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kita sadari, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada kolaborasi dan juga perlu ada gerakan yang masif di seluruh daerah, melibatkan semua komponen, terutama tokoh-tokoh non-formal yang bisa memberikan efek pengaruh langsung kepada masyarakat. Tantangan kita ke depan dan juga hari ini adalah bagaimana kita secara kolektif bisa mengajak seluruh orang yang ada di sekitar kita patuh kepada protokol kesehatan. Ini kunci utama, tidak ada lagi yang lain. Bapak Presiden juga berulang kali mengingatkan kepada saya, walaupun vaksin sudah ada, jangan kendor untuk mengingatkan 3M, yaitu pakai masker, jaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci tangan. Itu saja. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa setelah vaksin diberikan pun kita akan terbebas kalau kita tidak disiplin. Christine Hutapea, Tim Liputan, DAI TV.